Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam mata kuliah Teknologi Media Komunikasi, dan kali ini sedikit mengulik terkait artificial intelligence. Nah, kita akan membahas peran kecerdasan buatan dalam revolusi industri 4.0, dan nanti pastinya berkembang ke revolusi industri 5.0. Oke. Oke, kita lanjut. Kalau kita bicara AI, dia adalah cabang dari ilmu komputer berhubungan dengan pemahaman atas kemampuan alami manusia. Tujuannya mensimulasikan kemampuan ini dengan komputer. Nah, istilah ini dikemukakan oleh John McCarthy pada tahun 50-an. Jadi tahun 50-an John McCarthy udah memikirkan bagaimana komputer untuk bisa sebagai intelijensi buatan. Dia mampu untuk sama halnya dengan kemampuan manusia. Nah, tahun 50 ada yang disebut dengan istilah tes Turing, karena ada Alan Turing di sini. Dia melakukan dialog di mana seseorang berusaha menebak dari dua percakapan mana yang dilakukan dengan komputer dan percakapan mana yang dilakukan dengan manusia. Nah, tes Turing ini terkenal dan menjadi sebuah standar yang digunakan untuk menilai kemampuan dari berbagai aplikasi intelijensi buatan. Jadi dites kalau suara ini suara dia atau suara alat gitu ya. Dan dari situ menunjukkan bahwa sebuah alat ini, oh ternyata percakapan ini masih bisa dilakukan oleh non alat. Nah, untuk ruang lingkup utama kecerdasan buatan, pertama ada sistem pakar, kedua ada pengolahan bahasa alami, ketiga pengenalan ucapan, yang keempat robotika dan sistem sensor, yang keenam ada computer visions, dan terakhir ada intelligence computer atau edit instructions. Sistem pakar ini bagaimana di dalam sebuah rekayasa buatan atau kecerdasan rekayasa atau kecerdasan buatan itu, dia ibaratnya sebagai pakar gitu ya. Jadi ada segala apapun ada di situ gitu ya. Kemudian nanti pengolahan bahasa alami kita bahas selanjutnya gitu ya. Pengenalan ucapan juga sama, robotika, computer vision. Kemudian intelligence computer edit instructions ini dia layaknya seperti seorang tutor gitu. Dia mampu memberikan jalur arah kepada kita yang menggunakan untuk bagaimana melakukan hal-hal selanjutnya gitu ya. Kemudian ada istilah soft computing di sini. Artinya AI gitu ya, artificial intelligence itu dia mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Beradaptasi dengan lingkungannya bukan dalam arti dia beradaptasi dengan manusia gitu ya, tapi beradaptasi dengan alat atau pikiran-pikiran yang ada di dalam manusia itu sendiri. Kemudian tapi nanti perkembangannya robotik itu dia akan bersinggungan, akan hidup dengan manusia. Nah, ini soft computingnya semakin mengeksploitasi toleransi terhadap ketidaktepatan. Jadi pikiran-pikiran dari AI itu, soft computing itu, dia akhirnya nanti mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan mudah dan sesuai dengan realita gitu. Jadi kalau dalam dulu itu berpikirnya adalah dia beradaptasi dengan lingkungan atau pikiran-pikiran manusia gitu ya, yang diterapkan pada sebuah komputer gitu ya. Nah, nanti kalau kedepannya kalau sistem robotiknya itu terkomputerisasi gitu ya, kemudian nanti dia akan berdampingan bagaimana hidupnya dengan manusia. Dia sudah melakukan pengendalian gitu ya, mampu melakukan pengendalian. Dan metodologi yang adanya di situ, kenapa kok bisa seperti itu? Karena di situ ada sistem fusi atau logika fusi. Nanti kita akan jelaskan itu. Berikutnya ada jaringan saraf tiruan. Ketiga ada probabilistic reasoning atau mengakomodasi ketidakpastian. Kita ada teorinya itu ya, teori pengurangan ketidakpastian ya. Berikutnya ada evolutionary computing gitu ya. Artinya optimasi algoritma genetika. Nah, pada tahun 2001 ada film namanya A Space Odyssey, dan ini diambil dari sebuah novel ya,
dari sebuah novel tahun 68. Jadi rekan-rekan kalau misalnya ada politikus atau ada ahli akademisi atau apa namanya ilmuwan ya, jadi jangan apa namanya jangan mengatakan bahwa segala fiksi itu adalah bukan dari pikiran ya, cuma menghayal dan segala macam, tidak gitu ya. Nah ini Space Odyssey ini dia sebuah film gitu ya, tetapi film film yang berdasarkan novel, di mana novelnya ini menggambarkan sesuatu ya, di mana di dalamnya itu terdapat 4 hal gitu ya. Yang pertama, di situ menjelaskan bagaimana ada kapasitas untuk memahami bahasa alami gitu ya, artinya pemrosesan bahasa alami. Kedua adalah fasilitas logika. Yang ketiga ada kemampuan visual untuk memahami apa yang dilihat atau jaringan neural untuk memproses image. Kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk memonitor dan mengendalikan kapal luar angkasa. Jadi Space Odyssey ini sebuah film apa namanya film genrenya apa, science fiction ya, science fiction. Jadi based on science. Jadi memang fiksi menghayal, tapi ada logikanya itu bisa masuk gitu ya. Jadi jangan apa sih namanya, jangan bilang bahwa yang semua film itu fiksi dan fiksi itu menghayal semua, tidak gitu. Kayak Doraemon saja, film Doraemon itu kan punya alat dan segala macam, itu adalah bayangan orang gitu ya, bayangan orang. Dia menginginkan sesuatu yang lebih dari pada adanya gitu. Jadi memang baik novel, film dan segala macam, dia melampaui itu gitu ya. Jadi pikiran kita itu melampaui teknologi yang ada sekarang. Dari pikiran itulah teknologi yang ada sekarang itu berdasarkan pikiran-pikiran yang terdahulu. Jadi jangan pernah apa sih namanya mencibirkan sebuah karya, baik itu fiksi ataupun non fiksi. Oh, kalau gua karyanya ilmiah, ini tidak ilmiah. Justru yang tidak ilmiah itu adalah melompati pikiran-pikiran ilmiah terkadang gitu ya. Jadi dari lompatan-lompatan non ilmiah itu gitu ya, dari berdasarkan pikiran-pikiran yang kita asumsikan bahwa dia menghayal dan segala macam, dia melompati hal itu, dan itulah yang justru menjadi pikiran-pikiran para ilmuwan saintis sekarang gitu. Nah, oke, nah kita coba pahami satu persatu ya. Nah itu tadi kita ada pemrosesan bahasa alami. Nah, penelitian dalam pemahaman bahasa alami dengan komputer membagi masalah menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sinteks. Sinteks ini bagian dari ilmu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa dan komponen-komponen terstruktur dari bahasa alami. Merupakan salah satu aplikasi paling awal pada analisis komputer dari bahasa alami. Ya memang awalnya kan yang namanya komputer dia untuk menghitung, awalnya dia angka saja, dia bagaimana dia memahami angka, oh satu ini gitu ya, kemudian satu ditambah satu kemudian jadi dua, itu logik bagaimana dia bisa menghitung ya gitu. Tetapi dia mampu membaca angka satu gitu, kemudian dia mampu menggambarkan satu itu. Jadi kemudian dia bisa mengurut. Jadi kalau sintaksis itu, kalau dalam bahasa itu aturan kata ya, bagaimana kata hadir gitu ya, bagaimana kata awal kata itu yang mana gitu ya. Jadi dia bisa terbentuk seperti itu. Misalnya kamu bagaimana kabarmu gitu ya, bagaimana kabarmu. Jadi dimulai dari bagaimana dulu, kemudian menanyakan kabar. Tetapi sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengubah saja, kabarmu gimana gitu. Itu hal yang nggak ada masalah. Tetapi di sintaks ini dia memiliki keteraturan itu gitu ya. Jadi bahasa itu ada tata bahasa atau grammar mungkin kalau Anda bisa memahami di situ gitu ya. Nah ini dalam sebuah AI ini gitu ya, dia ada pemrosesan bahasa alami, dia bisa mengatur itu gitu ya. Berikutnya ada semantics. Semantics bagian dari ilmu bahasa yang berhubungan dengan makna komponen dari bahasa, masih merupakan tantangan terbesar dalam pemrosesan bahasa alami dengan menggunakan komputer.
Nah ini meaning, maknanya gitu ya, maknanya. Dan ini dicoba di input di dalam sebuah AI gitu, jadi dia bisa selain tadi tata bahasanya dia mengatur, kemudian dia bisa tahu meaningnya, sehingga dia tahu bagaimana dia bisa bergerak berdasarkan meaning tersebut gitu ya. Nah, ini sekali lagi ada anak komunikasi, jangan lupa komunikasi itu amat sangat bersinggungan dengan bahasa gitu ya. Sintaksis, semantics ini adanya di anak-anak bahasa, tetapi anak-anak komunikasi juga saya harapkan untuk bisa mempelajari ini gitu ya, sintaksis, semantics gitu, apalagi yang mengkaji analisis teks ya. Berikutnya ada disebut heuristik, metode pencarian dalam pemecahan suatu masalah yang bisa digunakan pada situasi khusus untuk pemahaman bahasa otomatis, terdiri dari rules of thumbs dan alasan yang masuk akal. Berikutnya ada word knowledge, informasi yang dibenarkan atau diakui oleh banyak orang yang harus secara tegas dinyatakan dalam sistem pemahaman bahasa. Ya, word knowledge itu sama dengan ibaratnya adalah bahasa hadir itu berdasarkan konvensi. Kalau lampu merah ya stop ya, berarti itu stop gitu. Nah itu word knowledge. Berikutnya, nah ini kita masuk ke dalam sistem logika tadi ya. Sistem logika adalah sistem pakar, suatu sistem yang merupakan bagian dari intelijensi buatan yang dirancang untuk memiliki berbagai keahlian. Oke, tadi disebut sistem pakar. Berbagai keahlian di berbagai bidang dan sering dan sering dilambangkan dengan logika bahasa pemrograman. Sistem ini sudah banyak dikembangkan pada bidang kimia, kedokteran, bisnis, keuangan, dan investasi. Berikutnya ada fuzzy logic. Nah, sistem logika sebuah bagian dari intelijensi buatan di mana komputer menganalisa hubungan yang logika yang lebih kurang adalah benar. Gitu ya. Sebagaimana jika dibandingkan dengan logika biasa yang hubungannya lebih singkat. Ide fuzzy logic telah direalisasikan pada peralatan rumah tangga yang cerdas. Gitu ya. Jadi wait. Gampangnya ini dia nih. Fuzzy logic nih. Ini gampangnya nih. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ini mesin, kalau kita atur ke itu, saya dulu selalu katakan AI itu contohnya misalnya adalah mesin cuci. Jadi mesin cuci kita atur ke angka berapa, dia akan muter. Nah nanti kalau misalnya mesin cuci sekarang itu dia bisa mengatur sendiri gitu ya, mengatur sendiri. Oh ini kotornya sekian, dia muter sampai sejauh mana gitu ya. Wait, mana lagi tadi ya. Itu tadi fuzzy logic ya. Berikutnya menjalankan game, program yang menggunakan kemampuan komputer untuk mendeteksi langkah-langkah yang mungkin diambil dalam waktu singkat dan secara logika memprediksi kemungkinan gagal atau suksesnya. Program ini telah dikembangkan pada permainan catur, tic-tac, toe, checkers, dan permainan-permainan yang sekarang udah lebih besar ya. Apalagi permainan PUBG gitu ya, atau permainan itu udah sistem logikanya udah keren banget. Berikutnya, robot. Daerah aplikasinya meliputi proses control applications, yakni proses manufacturing pada industri perakitan, gitu ya, seperti kendaraan robot untuk pengiriman barang yang menggunakan kinerja otomatis, dikendalikan oleh pekerja dan mesin. Ada visualization system, aplikasi robot seperti sistem keamanan otomatis dengan kamera televisi dan kemampuan mekanisme umpan balik dalam menganalisa tampilan dan bereaksi sesuai dengan apa yang dilihat. Gitu. Proses kontrol aplikasi itu kayak perakitan barang ya, gitu ya, perakitan mobil itu kan pakai robotik semua. Visualization system itu CCTV lah kita bilang. Dia punya kemampuan untuk merecord terus gitu ya. Kemudian kita bisa setel ulang kapan itu gitu ya. Kemudian kita bisa lihat lebih jelas apa sih namanya, orang tersebut, mata yang tadinya jauh kita bisa zoom dan segala macam. Berikutnya ada yang disebut jaringan saraf atau neural networks. Dia memiliki karakteristik teknik komputer untuk meniru proses dari otak manusia dalam belajar, memahami, dan mengingat, menggabungkan kombinasi dari berbagai interconnected prosesor dan teknik software yang menganalisis data
secara serempak daripada secara berturut-turut. Kemudian ada pada jaringan neural atau neural network, rangkaian dari interconnected processor bisa dilatih untuk mengenal pola dari input melalui pelatihan dan pengaruh balik tetangganya. Aplikasi-aplikasi yang meliputi variasi-variasi tipe dari pattern matching pada beberapa daerah sebagai pemahaman visual, pengenalan kalimat atau tulisan tangan, atau sensor processing. Jadi kalau kita semakin sering menggunakan itu, dia semakin mampu mengenali, mengidentifikasi diri kita gitu ya, mampu memahami, kemudian mampu mengingat gitu. Atau misalnya kalau handphone sekarang kita udah pakai sidik jari, jadi dia mampu mengingat atau mengenali sidik jari kita tuh ya. Mana lagi tuh ya? Oke, selanjutnya, kita masuk ke dalam istilah revolusi industri ya. Nah, revolusi industri pertama terjadi di bidang mekanisme dan mesin uap. Nah, untuk revolusi industri kedua didasarkan pada penggunaan intensif energi listrik dan produksi massal. Yang ketiga, itu didirikan di lingkungan IT dan meluasnya domain digitalisasi. Yang keempat, ini sudah masuk ke dalam inovasi kreatif. Nah, inovasi kreatif ini akhirnya digabung dengan mobile applications, cloud computing, dan big data yang bersama-sama dapat membangun simbiosis yang sempurna, menciptakan konsep baru untuk proses industrialisasi, dan akhirnya menggeser model pasar ke era baru persaingan dan diferensiasi produk. Dan kemarin kita udah bahas ya terkait apa sih namanya e-business gitu ya. Nah, ada 3 poin dalam revolusi industri 4.0. Pertama ada digitalisasi produksi, ada otomatisasi, kemudian ada menghubungkan mesin manufaktur dalam rantaian pasokan yang komprehensif dan pertukaran data otomatis. Jadi ya. Nah, di sektor bisnis sekarang kita lihat pengintegrasian AI seluruhnya dimulai dari akuisisi data, desain struktur sistem, hingga mencari algoritma atau metode yang membantu menyelesaikan permasalahan yang kompleks di dalam proses produksi dari awal akhir pada industri tersebut, terutama industri manufaktur. Jadi kalau kita lihat kemarin e-business solusinya kalau misalnya bayar kejauhan atau apa, kita bisa pakai mobile banking misalnya gitu ya. Nah, itu solusi-solusinya. Dan dia tuh memiliki kemampuan untuk itu namanya proses menganalisa sesuatu. Nah, ini kalau di sini ya, table ini kalau kasus ini real time optimization, strategic optimizations dan segala macamnya. Ini untuk kita bisa melihat seandainya misalnya kita di otomotif, di bidang otomotif, AI itu bisa digunakan untuk hal-hal ini, real time optimization, strategic dan segala macamnya. Ini yang hijau itu very high ya. Kemudian kalau yang hijau ini very high, kemudian kalau ini low. Jadi kalau untuk predictive analysis di otomotif mungkin masih belum bisa melihat itu gitu. Tapi predictive maintenance dia amat sangat membantu gitu. Tapi forecastingnya justru ini tinggi banget gitu. Nah, di manufacturing juga sama gitu, consumers juga sama, finance ini untuk real time optimization nggak banget gitu. Tapi untuk hal yang lain dia penting gitu. Nah, ini juga yang lain. Nah, ini kita bisa baca dari tabel ini. Berikutnya proses. Artinya di dalam sebuah bisnis itu dia keuntungannya ada predictive model ya, prediction modeling itu jadi dia bisa menentukan projectnya gitu ya, dia menganalisa menganalisa ini pasar gitu ya, menganalisa tindakan kita gitu ya, menganalisa menganalisa orang gitu ya. Oh, ini orangnya sukanya begini, ininya begini. Jadi dia bisa melihat pasar itu gitu ya. Nah, akhirnya dia bisa menentukan project, kemudian dia koleksi datanya, kemudian dianalisis, kemudian
akhirnya menghasilkan statistik gitu ya, kemudian keputusan-keputusan yang lain gitu ya dari sebuah industri. Nah, berikutnya kalau di dalam sektor pemerintah, pastinya AI membantu banget. Pertama, untuk meningkatkan perekonomian uh, negara kita ya, jadi lebih terbuka, fleksibel, berbasis pengetahuan dan keterampilan, bisa mempromosikan pasar lokal pada lingkup perdagangan internasional, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan di sisi lain adalah tapi di sisi lain pemerintah bisa tidak berdaya gitu ya. Apabila dia menghadapi mega corporations, dan ini terjadi sekarang gitu ya. Kemudian menghadapi masyarakat yang baik secara individu ataupun korporat gitu ya, atau komunitas yang berkepentingan menggunakan tren teknologi ini untuk mencari otonom ya, dia bergerak secara sendiri gitu ya. Dan ini sekarang udah mulai gitu, misalnya masuk ke dalam orang main misalnya di YouTube dan bahkan dia punya perusahaan sendiri di YouTube. Nah ini diantisipasi dengan menggunakan misalnya pajak di YouTube dan segala macam gitu ya, jadi kena pajak gitu ya. Tapi nanti perkembangannya ini harus cepat karena PR-nya itu terkadang teknologi itu melampaui aturan gitu ya, aturan pemerintah. Makanya dalam hal ini harus adaptif gitu ya untuk melihat itu. Makanya diperlukan tenaga Chief Information Officer yang berperan untuk menjadi badan regulator untuk berkolaborasi erat terhadap komunitas bisnis dan masyarakat sipil lainnya. Nah itu yang pentingnya dari pemerintah sekarang. Dan lalu bagaimana pemerintah kita Indonesia gitu ya menghadapi ini? Apakah sudah ada Chief Information Officer-nya? Pada dasarnya sudah ada apa namanya? Sudah ada ya pengendali ininya. Tetapi apakah itu aturan-aturannya itu sudah cukup mumpuni atau belum? Nah nanti kita lihat kembali. Karena teknologinya sudah dimulai tapi aturan-aturannya masih telat. Jadi Chief Information Officer ini masih belum optimal pekerjaannya. Dan itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.